Selamat datang di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian pertama dari playlist rahasia pembuka Al-Quran. Mari kita mulai. Sahabat, coba kita jujur sejenak. Berapa kali dalam sehari kita membaca Al-Fatihah? Minimal 17 kali. Itu yang wajib. Sejak kecil, kita dididik untuk melafalkannya, menghafalnya, dan membunyikannya. Tapi sudahkah kita benar-benar ber-Al-Fatihah? Membaca dan ber-Al-Fatihah adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah bunyi, yang kedua adalah kesadaran. Mari kita sejenak menepi dari hiruk-pikuk dan menyelam ke dalam rahasia surat yang teramat akrab ini. Surat yang oleh para sufi disebut Ummul Kitab, induk dari segala kitab. Ribuan ayat dalam Al-Quran, puluhan juz di dalamnya, semuanya diperas menjadi hanya 7 ayat yang kita ulang-ulang setiap hari. Artinya, ketika kita salat dan ber-Al-Fatihah, sejatinya kita sedang menghatamkan seluruh Al-Quran dalam konteks esensinya. Jadi, kalau kita hatam Al-Quran setiap hari, kenapa perilaku kita masih sama? Jawabannya mungkin karena kita hanya sibuk membunyikannya, tanpa benar-benar membuka kodenya. Part 1. Perjalanan titik ba menuju Nun. Mari kita lihat secara mendalam. Al-Fatihah dan seluruh Al-Quran menyimpan sebuah rahasia filosofis pada huruf pertamanya dan huruf terakhirnya. Al-Fatihah dibuka dengan ba dari Bismillahirrohmanirrohim, dan ditutup dengan Nun dari Waladolin. Dalam tradisi spiritual, huruf ba ini sering diibaratkan sebagai wadah atau diri fisik kita, dengan titiknya yang berada di luar. Titik itu melambangkan kesadaran akan tauhid, atau Allah. Sementara huruf Nun seringkali dimaknai sebagai titik yang sudah berada di dalam. Jadi, perjalanan spiritual Al-Fatihah adalah memindahkan titik, menggeser kesadaran bahwa Tuhan itu ada di luar sana, menjadi kesadaran bahwa aku tidak pernah kemana-mana. Aku ada di dalam dirimu. Inilah hijrah yang sejati, bukan sekadar mengganti penampilan, tapi meniti ke dalam diri, menembus dinding fisik, menuju dinding rohaniah. Al-Fatihah adalah gerbang menuju kesadaran itu, dan salat adalah latihan harian kita untuk memindahkan titik itu dari luar ke dalam. Part 2. Bismillah, Kode Sang Wakil. Sekarang mari kita sentuh inti dari Al-Fatihah, Basmalah. Kita terlalu lama terbiasa menerjemahkan Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah. Coba kita geser sedikit paradigmanya, dan ganti kata dengan menyebut menjadi atas nama Allah. Perubahan satu kata ini memiliki implikasi yang luar biasa. Jika kita melakukan segala sesuatu atas nama sebuah institusi, katakanlah raja, maka saat kita berbicara, bertindak, dan memutuskan, itu bukan lagi ide atau keinginan pribadi kita. Kita adalah utusannya, wakilnya, atau bahkan, maaf, kacungnya. Ketika kita berbasmalah, kita mengakui peran sebagai wakil. Kita hanyalah hamba yang sedang menjalankan tugas. Segala yang kita miliki, jabatan, harta, bahkan anak, itu semua adalah pinjaman. Ego harus ditiadakan. Jika kita bertindak atas nama Allah, keinginan dan nafsu kita tidak boleh terlibat. Kalau ego masih ada, kita tidak sedang berbasmalah, kita sedang berbohong. Salat adalah laporan. Jika kita seorang utusan, kita tidak datang menghadap raja untuk terus-menerus meminta. Kita datang untuk melaporkan progres misi yang telah kita jalankan. Salat adalah waktu untuk reporting kepada Allah tentang bagaimana kita menjalani peran sebagai wakilnya hari ini. Part 3. Tugas utama Sang Utusan, Rahman dan Rahim. Lantas, misi apa yang dibawa oleh utusan ini? Basmalah tidak hanya menyebut nama Allah, tapi juga mewakili sifat-sifatnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Coba renungkan, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Memiliki, memilih untuk memperkenalkan dirinya kepada kita para hambanya, dengan atribut yang paling lembut, kasih sayang. Maka, sebagai utusan yang membawa stempel Rahman dan Rahim, kita wajib hukumnya untuk merefleksikan sifat tersebut. Hidup yang penuh dengan prasangka buruk, kebencian, mudah merendahkan, menerakakan, atau mengkafirkan orang lain, berarti kita telah mencopot stempel Rahman dan Rahim dari diri kita. Kita jauh dari basmalah yang sejati. Dan satu hal lagi tentang menjadi wakil.
Ketika kita dipuji, wah, kamu hebat sekali, kita tidak berhak mengklaim pujian itu. Kita harus segera mengopernya mengembalikan semua resource dan kredit kepada sang raja. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, adalah deklarasi bahwa kita telah melepaskan segala kemelekatan dari sanjungan dan pujian. Part 4, Al-Fatihah, Miraj dan Pembukaan Hati. Al-Fatihah, yang berarti pembukaan, memiliki makna tertinggi, pembukaan mata kolbu, hati nurani. Salat adalah miraj, perjalanan spiritual naik bagi setiap mukmin, dan Al-Fatihah adalah inti dari perjalanan itu. Perhatikan alurnya. Suluk 1, naik ayat 1-4. Kita masih berbicara tentang Allah Rahman, Rahim, Malik. Kita mendaki kesadaran. Suluk 2, bertemu ayat 5. Kita mencapai puncak. Di sini, narasi berubah menjadi bicara langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Suluk 3, turun ayat 6-7. Setelah bertemu dan sadar, barulah kita meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta peta jalan untuk kembali turun ke dunia, membawa kembali kesadaran tauhid ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam miraj ini, tugas kita adalah hening. Saat takbiratul ihram, tangan diletakkan di dada, di kolbu sebagai upaya menyentuh saklar, membiarkan Allah membuka hati kita. Kita hanya perlu diam, membiarkan cahaya masuk. Itulah khusyuk yang sejati. Penutup, kebutuhan, bukan kewajiban. Saudaraku, ber-Al-Fatihah bukanlah kewajiban yang memberatkan, melainkan kebutuhan yang melukiskan kerinduan. Mari kita ubah paradigma salat dari harus menjadi sangat ingin. Selamat bertugas menjadi utusannya yang penuh kasih sayang. Selamat berbasmalah dan selamat memindahkan titik kesadaran dari luar ke dalam. Karena di ujung hari, kita semua hanyalah wakil yang akan kembali dengan laporan kita masing-masing. Semoga laporan kita penuh dengan Rahman dan Rahim. Sampai jumpa di video bagian 2 playlist rahasia pembuka Al-Quran.